Maha hebat Allah Ta'ala, aujada nura nabiyyihi, yang mewujudkan nabinya, yang mewujudkan nur Nabi Muhammad dari nurnya, min nurihi, yang menciptakan nur Muhammad dari nurnya Allah itu sendiri. Allah itu menyebut dirinya nur. Dalilnya surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Itu agak panjang. Ini wirid saya selama nyantri. Setiap malam kalau sholat witir, rakaat pertama Allahu nurus samawati wal ard. Rakaat kedua kulhu, ya. Rakaat ketiga nanti kulhu, kul falaq, qul binnas, ya. Itu yang saya amalkan terus. Habis itu doa, ya Allah, pemilik cahaya, sumber cahaya, beri cahaya pikiran dan kolbu kami. Asbab itu Bapak Ibu, alhamdulillah, banyak hadis yang kemudian Allah berikan pemahaman, banyak teks yang Allah izinkan saya khatamkan, ya. Banyak kitab yang kemudian kita baca, banyak guru yang kemudian kita ambil keberkahan ilmunya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Ya, nur. Jadi nur Allah, sumber nur Muhammad. Nah, ini maksud dari teks. Kapan itu terjadi? Qabla ay yakhluqa Adam min tinil lazim. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Maksudnya apa? Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi, ulangi pakai sholawat ya. Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah adakan, Allah ciptakan sebelum Nabi Adam ada. Berarti lebih tua Nur Muhammad atau Nabi Adam? Mana yang lebih tua? Nur Muhammad sallallahu alaihi. Semua kitab maulid menyebut itu, semua kitab tarikh sirah menyebutkan itu. Tapi sekarang muncul dai-dai nggak tahu, dua pemuda dia membid'ahkan, nggak ada Nur Muhammad, hadisnya sahih apa palsu, nggak ngerti hadisnya lalu mengatakan hadisnya palsu, nggak ngerti ayatnya, tafsirnya mengatakan tafsirnya nggak ada. Mana dalilnya di Quran bahwa Nur Muhammad itu ada? Oh banyak. Kita pakai aja surat An-Nur tadi 35. Kata Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah nur, pemilik cahaya yang menjadi sumber terangnya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkat. Perumpamaan nurihi, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas dan muridnya Sa'id bin Jubair dan sampai kepada Imam Fudail bin Iyad mengatakan apa? Mathalu nurihi ay nur Muhammad. Perumpamaan nurnya Muhammad. Berarti nur yang pertama Allahu nurus samawati wal ard, nurullah. Mathalu nurihi, nurmu. Siapa yang berkalam? Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, murid-muridnya Sa'id bin Jubair, dan sampai kemudian guru-guru kita sampai hari ini. Kalau orang nggak percaya ada Nur Muhammad nggak apa-apa, ya, karena Nur Muhammad bukan bab iman, ini hanya bab pengetahuan. Orang kalau kenal, dia mengenal sosok yang dia kenali, asal muasalnya, asal muasal Sayyidina Muhammad adalah nur. Yang lahir abad ke-6 Masehi itu namanya Muhammad bin Abdullah, ya, Sayyidina Muhammad bin Abdullah itu jasadnya. Sedangkan nurnya sudah ada sebelum jasad. Paham? Nyambung? Jangankan Muhammad bin Abdullah sebagai jasad yang kita hormati, cintai, Sayyidina Adam pun belum ada, nur Sayyidina Muhammad sudah ada. Berapa lama? Riwayatnya macam-macam. Ada yang menyebutkan 4.000 tahun, ada yang 12.000. Imam Ghazali punya kitab Sulwatul Arifin, cuma riwayatnya memang di situ banyak yang tidak sahih, ya. Ada satu riwayat dari Ibnu Abbas,
bahwa nur ini sudah ada sebelum Aras 12.000 tahun. Aras itu Bapak Ibu mencakup langit dan bumi. Aras itu Allah cipta, itu mencakup semua alam. Jadi kita sekarang di bumi apa di langit? Di bumi, beneran? Coba cek dulu, bener gak bumi nih? Benar di bumi? Betul nih. Tubuh ini bukan sesuatu yang mesti dijaga-jaga amat. Dia akan menua. Benar? Sudah ada yang tua belum di sini? Sudah ya? Itu bukti dulu kan baby nggak punya gigi lucu. Kalau sudah tua nggak punya gigi nggak lucu. Serem. Yang ngomong serem siapa ini? Dan kita sudah lihat mau dia raja, mau dia wali, bahkan para nabi. Kalau dia punya jasad, jasadnya pasti kemudian mati. Yang nggak mati ruhnya, nurnya tidak padam. Oleh karena itu cukuplah jadi ibrah orang terdekat, guru-guru, orang tua, para kiai, semua orang kaya, semuanya mati itu cukup. Tapi yang masih eksis, masih ada itu apa? Nurnya. Di dalam nur itu Allah menyimpan rahasia yang kita sebut ruh. Roh ya. Di situ Allah simpan rahasianya. Maka nur ini menjadi wadah tempat dia. Allah ciptakan nur Sayyidina Muhammad sebelum Nabi Adam. Nabi Adam dicipta dari tanah. Tanah itu asal muasalnya Allah cipta dari nur. Percikan nur Sayyidina Muhammad. Diciptakan dari nur itu seluruh unsur-unsur alam. Unsur alam itu dibagi 4 aja. Air, api, udara, tanah. Apa ulangi? Air, api, udara, dari air, dari api, dari udara, dari tanah. Dihimpun semuanya, dibuat dominan tanah. Diciptalah Sayyidina Adam dari tanah yang ada di bumi. Kalau dalam beberapa riwayat disebutkan orang itu akan meninggal di mana dia dulu unsur tanahnya muncul. Makanya ada orang lahir di Jawa meninggalnya di Jakarta. Lahir di Jakarta meninggalnya di Sumatera. Lahir di Sumatera, meninggalnya di Mekah. Ada yang begitu kan? Nabi Muhammad, ketika Allah cipta, itu dipilih tanah-tanah terbaik di alam semesta. Dan tanah terbaik itu dari negeri terbaik. Bahasa Arabnya Thayyibah. Thayyibah itu mu'annas. Feminim, bahasa Arabnya untuk laki-laki Thayyib, bukan Bang Thayyib yang 3 bulan gak pulang-pulang. Thayyib itu abang baik artinya, cuma jadi lagu, jadi abang jahat. Kalau Thayyibah, Thayyibah artinya negeri yang baik, tanah yang baik, itu nama lain dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Dari tanah itu, tubuh Nabi diambil dari Mekah juga diambil. Makanya wafat beliau di mana? Di Madinah. Nabi SAW lagi Mi'raj, lagi Isra. Terbang pertama, kata Jibril, kita turun. Turun di negeri yang banyak pohon kurma. Ini yang sudah umroh, yang belum umroh semoga segera umroh. Amin. Bi barakati Rasulillah SAW. Di Mekah ada kurma nggak? Pohon kurma. Pohon kurma, bukan kurma. Pohon kurma tumbuh banyak nggak di Mekah? Wah, berarti belum ke Mekah ini. Mekah itu gunung, bukit, batu, lembah, batu lagi, batu, begitu aja semua. Nggak ada. Jangankan pohon kurma, rumput aja susah tumbuh. Kata Jibril, kita turun dulu di kampung yang elok, Thayyib, Thayyibah. Turun di situ, Nabi sholat 2 rakaat. Itulah yang sekarang jadi Masjid Nabawi, tempat beliau sekarang beristirahat tenang itu. Tempat beliau
dulu sholat. Jibril masih diem. Selesai, Jibril mengatakan, wahai Muhammad, tempat yang kamu tadi sholatin itu, nanti kamu akan hijrah ke situ. Nabi lihat-lihat, kok banyak pohon kurmanya. Beda dengan yang di Mekah. Jadi Nabi SAW 3 tahun sebelum hijrah, sudah dikasih tahu kisi-kisinya, engkau ini akan hijrah kemana. Tapi beliau bermujahadah dan berijtihad. Ketika para sahabatnya dicaci maki, disiksa, dikirim dulu ke Sudan, ke Habasyah, Ethiopia. Terakhir beliau sendiri. Beliau berangkat ke Taif. Bayangkan, Bapak Ibu ini datang ke Bantar Gebang, baru nyampe di gerbang gang situ langsung dilempar pakai kotoran sama batu. Tersinggung apa enggak? Jangankan begitu, Pak RT nih atau pengurus atau tokoh masyarakat, enggak disalamin aja tersinggung. Enggak disenyumin aja tersinggung. Enggak disebut yang terhormat Fulan bin Fulan, Pak, tersinggung. Ini Nabi SAW, penghulu alam semesta, namanya beliau disambut di langit, disambut di aras, di bumi kecil namanya Taif gak disambut. Itu kalau orang gak sombong dikit gimana? Lu gak tahu siapa gua gitu ya? Kalau orang Bantar Gebang gitu ya? Lu gak tahu siapa gua, emang lu siapa? Digituin ya. Nabi Muhammad gak ngomong gitu. Nabi Muhammad ngomong gitu. Ya. Ini kalau orang Betawi misalnya nih dimarahin orang, kamu nggak tahu gue orang Betawi kan gitu kan? Orang Jawa mungkin ngomong gitu juga kali. Pribumi kan ngomong gitu. Gua nih pribumi. Nabi Muhammad punya akses untuk memiliki alam semesta, tapi beliau nggak belagu begitu. Apa kata beliau? Ya, ketika dicaci maki, ketika dilempar kotoran, ya, jawabannya sederhana. Ya Rob, maafkan mereka, mereka tidak mengerti siapa aku. Nabi nggak nyalahin mereka, cukup mengatakan mereka nggak ngerti siapa aku. Itu yang disebut ya'fu wa la yu'aqib, itulah nur. Ini ciri-ciri orang punya nur. Jadi ini para pengamal tirakat, nur itu bukan kalau lagi zikir terus melihat ada cahaya masuk. Itu ngayal namanya. Ada yang benar juga, ada yang enggak. Ya. Tergantung nanti silsilah ilmunya ke siapa. Kalau ke setan ya khayali syaitani. Kalau dia punya mursyid ya khayalinya hakiki gitu. Nanti dibimbing sama gurunya. Tapi kebanyakan gitu halu. Tahu halu nggak Bu? Bapak tahu halu Pak? Apa tuh halu? Halusinasi. Mengkhayal. Ya. Sebenarnya khayal itu wajib. Nah Haji Sam ini kan kalau bikin desain mebel kan bagus. Bener gak? Dia sebelum bikin pasti ngayal dulu, bener gak? Ibu-ibu suka bikin kue gak Bu? Kalau bikin kue ngayal dulu gak? Bayangin dulu gak? Saya mau bikin, itu namanya khayali. Itu khayali, berarti berkhayal itu boleh atau tidak? Bukan hanya boleh, wajib. Dibayang-bayangkan, emang dibayang-bayangkan. Tapi dibayangkan yang sesuai ilmunya. Bayangin jadi wakil presiden gak? Kenapa ya nih kalau sebut wakil presiden ente kesenyum-senyum? Kayaknya ada dendam sama wakil presiden ente. Atau mau jadi ketua PB? Tapi bukan NU, Nahdlatul Udud. Tuh di sono tuh ada nih. Pengurus besar Nahdlatul Udud. Ini dari tadi nggak ngudut ya? Oh mantap lah. Alhamdulillahirabbil